Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puja dan puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Salawat dan salam tercurah atas Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya yang istiqomah hingga zaman berakhir. Baik, pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu arti dan macam-macam makanan haram, yang pertama. Yang kedua adalah arti dan macam-macam minuman haram. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah hikmah diharamkannya makanan dan minuman. Yang pertama, arti makanan dan minuman haram. Arti makanan dan minuman haram. Arti makanan haram adalah makanan yang dilarang dimakan oleh umat Islam. Makanan yang dilarang dimakan oleh umat Islam. Sedangkan arti minuman haram adalah semua jenis minuman yang tidak boleh diminum oleh umat Islam. Yang kedua, macam-macam makanan dan minuman haram. Macam-macam makanan haram. Ada 8 poin. Yang pertama, bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, semua makanan yang tidak baik atau kotor dan menjijikan, bagian dari anggota tubuh hewan yang dipotong sedangkan hewan itu masih hidup, semua jenis makanan yang dapat mendatangkan mudarat, dan makanan yang didapat dengan cara tidak halal. Berikut macam-macam minuman haram. Ada 5 poinnya. 1. Semua jenis minuman yang memabukkan, baik sedikit atau banyak. 2. Darah manusia atau darah hewan. 3. Air yang bercampur racun atau tercemar racun. Yang keempat, air najis atau terkena najis, baik najis ringan, sedang maupun besar. Dan yang kelima adalah minuman yang didapat dengan cara tidak halal. Itulah arti dan macam-macam makanan dan minuman haram. Baik, untuk menambahkan mengenai minuman yang haram, dari Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah meminum khamar, karena ia adalah kunci setiap kejelekan." Jadi minuman yang memabukkan itu, ketika seorang mabuk karena minum minuman atau yang sejenisnya, maka hilanglah akalnya. Dan ketika itu, maka pintu-pintu kejelekan itu dibuka melalui ketidaksadarannya, baik daripada perbuatan dosa seperti berzina, membunuh, merampok, korupsi,
dan lain sebagainya, karena akalnya sudah tidak sadar lagi. Dan juga selama 40 hari sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Amri berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminum khamar dan dia mabuk, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Dan jika dia mati, maka akan masuk neraka. Jika ia bertobat, Allah akan menerima taubatnya. Yang ketiga adalah hikmah diharamkannya makanan dan minuman. Sampailah kita kepada hikmah diharamkannya makanan dan minuman. Yang pertama adalah menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu poin pertama. Yang kedua, mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga, menjaga kesehatan akal dan tubuh. Yang keempat, menjaga kemurnian akal dan tubuh. Dan yang terakhir adalah menghindari makanan dan minuman haram. Demikianlah materi kita mengenai makanan dan minuman haram pada hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahaminya dan menghindari daripada makanan dan minuman yang haram yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam, billahi taufiq wal hidayah wa afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.